Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Dan yang saya hormati, Presiden dari ADRI, Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi, MPD, sekaligus Rektor UMAHA Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Yang saya hormati Ketua IABI, Bapak Bimo Sasongko. Yang saya hormati juga Ketua Dewan Pakar IABI, Bapak Agus Vanar Sukri, PhD. Dan tentu saja narasumber kita pada kesempatan malam hari ini yang telah hadir dalam WID 54, Weekend Indonesia Dialog yang ke-54, yaitu Bapak Dr. Budiono SMSI, Bapak Darmo SMMAK, serta moderator kita malam hari ini adalah Bapak Dr. Kubi Abdillah SMSE. Bapak Ibu yang saya hormati, tema pada WID malam hari ini adalah penyiapan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas akan bisa tercapai kalau mulai saat ini kita semua bersatu padu, bergenggam tangan bersama mewujudkan SDM-SDM unggul yang akan meneruskan sepak terjang kita menuju Indonesia Emas. Baiklah, kita dengarkan bersama sambutan dari Presiden ADRI, Rektor UMAHA Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi, MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Profesor Sumbogo, Profesor Agus Vanar, dan para pengurus ADRI, para guru besar, para peneliti, para prekayasa yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi sebulan yang lalu, dan kita pada topik yang sekarang ini menjadi hangat karena kita dalam kondisi transisi, yaitu transisi dunia, di mana learning loss itu telah melanda kita semuanya, sehingga harus ada skenario-skenario yang tepat yang bisa meningkatkan percepatan dari kompetensi dan literasi digital maupun literasi yang lainnya bagi anak-anak kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita paham bahwa pengembangan SDM itu bisa dikategorikan ada 3 hal. Pertama adalah ada pendidikan yang pre-service dan pendidikan in-service. Nah, kedua-duanya ini sekarang mau disatukan oleh Pak Menteri, di mana dengan konsep kampus merdeka. Nah, pendidikan pre-service biasanya memang disiapkan oleh LPT, Lembaga Pendidikan, sementara in-service disiapkan oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya skill, yang sifatnya adalah profesional dan lain sebagainya. Nah, ini rupanya kampus merdeka ini mau menggabungkan itu, yaitu in-service education dan pre-service education dan post-service education. Oleh karena itu, memang kita lagi mencari bentuk bagaimana kita bisa menerapkan kegiatan yang sifatnya menjadi kampus merdeka. Saudara sekalian, kita berharap juga adanya berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu adalah pendadakan, ya. Karena apa? Banyak sekarang SDM kita ini juga bekerja di tempat-tempat yang tidak
secara by design tidak. Kalau kedokteran, profesi-profesi yang jelas, itu ada itu yang namanya free service-nya. Sementara banyak job-job yang tidak bisa disiapkan by design oleh lembaga pendidikan, terutama di era-era digital ini. Sehingga kita semuanya harus siap-siap juga dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendadak. Karena dengan kebutuhan yang mendadak, maka harus siap juga dengan adanya manajemen SDM yang mendadak juga. Jadi kita harus mengembangkan manajemen tiban, ya. Ada manajemen tiba-tiba dengan manajemen successful management. Nah, itu adalah bagian dari adanya ketidak dan dugaan di luar standar-standar profesi, di luar standar-standar yang ada, dan itu bermakna bagi kehidupan, baik itu ekonomi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ini ada sekitar, prediksinya itu ada sekitar 35% job-job yang di luar prediksi kita. Jadi seperti sekarang kreator. Kreator itu sekarang gajinya lebih dari 10 juta sampai 20 juta. Sementara ada juga yang hanya analisis database. Hanya melihat bagaimana perkembangan webometriknya universitas. Termasuk juga Ban PT. Ban PT sekarang akreditasinya hanya melototin PDDikti, ya. Padahal kadang-kadang data di PDDikti itu juga tidak begitu update, gitu ya. Nah, itu digunakan untuk pengambilan keputusan Ban PT untuk menentukan, oh ini kurang, dosennya kurang dan lain sebagainya. Ada job yang hanya untuk melototin itu dan itu tidak ada persiapan pre-educationnya, pre-pendidikan awalnya itu tidak ada. Nah, maka ya kita mencari kebutuhannya itu apa. Nah, tentu saja kita mulai dari kebutuhan pekerjaan dulu, kemudian kebutuhan pendidikannya, kemudian ditentukanlah silabus-silabus yang harus kita siapkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, kompetensinya, literasinya, dan lain sebagainya. Nah, jadi berikutnya adalah tingkat nasional. Tingkat nasional itu apa? Karena memang Jakarta dengan Semarang, yang kebetulan saya lewat ini, dengan Papua itu jauh banget itu provinsinya, kebutuhannya. Nggak bisa, nasional itu rata-rata keseluruhannya sama, nggak bisa. Tapi dengan adanya, dengan media-media sosial yang sekarang bertebaran, itu bisa kita manfaatkan. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita ingin lihat juga bagaimana generasi Z yang sekarang ini, karakter generasi Z, karakter generasi Alpha juga, itu memang harus diikuti bagi orang-orang yang menyiapkan SDM. Karakter yang beda, dan mereka sudah merasa bukan warga negara, bukan orang Indonesia saja, tapi dia merasa orang internasional. Ya, netizen itu seluruh dunia, dia bisa memilih orang-orang yang tepat. Nah, learner karakteristik semacam ini harus kita kaji, kita lihat. Sehingga silabus-silabus yang kita siapkan itu harus sesuai dengan kondisi learner karakteristik yang ada. Jadi, jangan dianggap anak sekarang seperti anak waktu kita muda dulu, waktu kita kecil dulu. Sehingga yang terakhir adalah fasilitasi. Fasilitasi sekarang basisnya adalah basis digital. Jadi kita juga harus paham bahwa di lembaga-lembaga pendidikan kita harus full facility untuk digital.
Di rumah pun juga harus kita siapkan fasilitasi digital. Karena apa? Karena sekarang dengan adanya pandemi ini, hikmahnya adalah seluruh Indonesia, mulai orang tuanya, anaknya, dan beberapa lembaga pendidikan itu sudah menjadi budaya baru dengan digital ini. Sehingga kita bisa match antara kebutuhan anak, kebutuhan orang tua dalam hal fasilitasi yang namanya fasilitasi baik multimedianya, wifi-nya, alat-alatnya, itu menjadi bagian tak terpisahkan. Termasuk bagaimana menyusun e-library-nya, itu sudah sampai di ruang-ruang rumah kamarnya anak-anak, juga termasuk bagaimana desain rumah pun juga harus smart house. Sehingga di setiap rumah itu ada ruang yang digunakan untuk semacam studio mini dari anak-anak yang akan melakukan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran maupun peningkatan kompetensinya, penyesuaian sosialnya, dan pendidikan karakternya. Itulah tantangan kita semuanya, bahwa kita ini sedang perang bagaimana melawan media sosial yang menggelar berbagai macam karakter yang negatif. Ya, dengan adanya ini harus kita gelontor dengan konten-konten buatan kita sendiri yang untuk menyiapkan generasi emas, ya, baik karakternya dengan soft skill-nya, hard skill-nya yang sesuai dengan kebutuhan generasi emas, tetapi tidak boleh melupakan watak karakter generasi Z yang sekarang. Inilah harapan kita semuanya, para dosen juga harus siap-siap untuk merubah mindset-nya, bahwa kita tidak bisa lagi mengajar seperti kita waktu diajar dulu. Harus menyesuaikan, harus learner by kebunyusu gudel kata orang-orang Jawa dulu, yaitu kita belajar kepada anak muda dan kita juga melakukan kegiatan yang sifatnya setara dengan anak muda supaya murid-murid mahasiswa kita juga bisa nyaman dengan kita yang setara dengan anak muda. Terima kasih, sukses semuanya. Salam sehat, bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Presiden ADRI kita, Bapak Haji Ahmad Fatoni Rodi. Semoga perjalanannya lancar, selamat sampai tujuan Bapak. Terima kasih. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang mewakili Ketua Umum IABI yang akan disampaikan oleh Wakil Sekjen IABI. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Salim Mustafa, kami persilahkan. Suaranya tidak terdengar. Dengar, Bapak? Oh, dengar. Dengar, Bapak. Ya. Halo, tes. Ya, dengar. Ya, sudah bagus, Bapak. Ya. Terima kasih Mas Sumbogo, rekan-rekan semuanya. Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semuanya pada malam hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat selalu. Izinkan saya mewakili Ketua Umum Ikatan Alumni Program Beasiswa Habibie IABI untuk memberikan sambutan ya pada acara Weekend Indonesia Dialog 54 ya, penyiapan SDM unggul menuju Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih tadi telah dibuka ya dengan pencerahan oleh Presiden ADRI yang sekaligus adalah
Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi, MPD. Saya sama dengan Pak Ahmad Fatoni ya Pak ya. Saya juga wong Jawa Timur. Ya. Saya asli dari Malang. Topik mengenai SDM unggul ini memang topik yang lagi ngetren saya saat ini ya. Karena memang ya seluruh negara di dunia itu sepakat ya bahwa SDM itu akan menjadi kunci penting ya bagi kemajuan suatu bangsa ke depannya. Apalagi saat ini ditambah dengan kemajuan teknologi ya, digital, kemudian dengan berkembangnya literasi digital, dan ditambah lagi dengan adanya industri 4.0. Jadi semuanya ini menjadi satu ya, dalam suatu timing waktu ya. Oleh karena itu benar sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Fatoni ya, bahwa untuk mendidik generasi-generasi milenial, generasi Z dan yang terkini, perlu disiapkan juga dosen-dosen yang bisa menghadapi semuanya ya, yang bisa merespon kemajuan perkembangan saat ini. Jadi tidak bisa dengan cara-cara yang sebelumnya. Jadi harus ada suatu perubahan ya, dalam rangka nanti untuk bisa menghasilkan SDM unggul di Indonesia ya pada tahun 2045. Dan Indonesia ini menjadi suatu negara yang dianggap negara lain adalah istilahnya tanda petik ya, hidangan yang enak ya, oleh negara maju seperti Singapura, Jerman, Jepang segala macam ya. Jadi negara-negara seperti Jepang, Jerman maupun Singapura itu mereka banyak menawarkan ya sistem-sistem pendidikan mereka, kurikulum mereka ya, karena mereka melihat Indonesia saat ini adalah unggul ya dalam demografinya. Kita masih ingat ya beberapa waktu yang lalu Presiden Singapura itu datang ke Indonesia ya, dan apa yang pertama kali dilakukan ya? Presiden Singapura menawarkan ke Presiden Jokowi untuk bekerja sama dalam hal pengembangan SDM, ya. Dan bahkan yang dikunjungi oleh Presiden Singapura pada waktu itu adalah Kementerian Perindustrian, karena Singapura menawarkan pengembangan SDM yang terkait dengan industri ya, dalam rangka untuk mendukung Making Indonesia 4.0. Ini juga satu bagian dari SDM unggul ya. Karena Singapura dan lain sebagainya juga melihat ya, seiring dengan tadi itu kemajuan digitalisasi, industri 4.0 dan sebagainya, maka untuk bisa Indonesia itu respon, maka harus didukung oleh SDM yang unggul ya. Karena itu mereka menawarkan ya berbagai macam program ya kepada Indonesia. Termasuk juga Jerman ya, kita melihat juga banyak ditawarkan ya program-program kepada pemerintah Indonesia, ke Kementerian Pendidikan, kemudian ke Kementerian Perindustrian. Dan juga Jepang ya, kebetulan saya sama dengan MC kita Mas Umboko, sama dengan host dari acara ini ya Mas Agus Fanar, adalah alumni Jepang, dan Jepang juga menawarkan ya berbagai macam pelatihan, kemudian kurikulum dan lain sebagainya kepada Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan SDM Indonesia ya. Namun di sini kita juga tidak boleh berhenti berpangku tangan begitu saja ya dengan menerima program-program mereka, tetapi kita juga harus berani ya untuk mengkombinasikan ya dengan situasi yang ada di Indonesia yang menjadi sebuah kurikulum yang bisa berisikan masukan-masukan ya dari negara maju ditambah dengan karakteristik yang ada di Indonesia. Dan sudah barang tentu IABI yang merupakan kumpulan ya
dari alumni berbagai macam negara ya, yang khususnya di sini adalah negara notabene adalah negara-negara maju ya, akan siap ya untuk di ujung tombak ya dalam rangka untuk menghasilkan SDM unggul nanti di tahun 2005. Jadi IAB siap bekerja sama dengan Bapak-Bapak sekalian, dengan Adri ya, Pak Ahmad Fatoni ya, ke depannya dalam rangka untuk nanti membantu Indonesia menghasilkan SDM unggul ya tahun 2045. Insya Allah melalui acara ini IAB berharap nanti akan ada suatu tindak lanjut ya, follow up konkret ya yang bisa nanti kita lakukan dengan IAB dalam rangka untuk menghasilkan ya suatu program yang tujuannya adalah untuk nanti menyiapkan ya SDM unggul ya yang memang harus dimulai dari sekarang ya. Tidak ada kata untuk menunda lagi. Jadi harus dimulai dari sekarang. Bahkan Saudi Arabia saja sudah mencanangkan visi misi 2030. Nah, ini kita 2045 ini masih kejauhan ini. Harusnya mungkin lebih baik dicepatkan ya. Karena negara-negara lain juga mempercepat ya visi misinya terkait dengan masalah SDM di dalamnya. Demikian sedikit ya sambutan dari saya mewakili dari Ketua Umum IAB Bapak Bimo, dan saya berharap acara pada malam hari ini akan bisa memberikan informasi kepada kita semuanya terkait dalam penyiapan SDM unggul, dan mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan ya suatu kolaborasi di antara kita semuanya ya, karena setelah kata kunci SDM unggul berikutnya adalah kata kuncinya kolaborasi. Jadi sekarang ini adalah harus kolaborasi, tidak bisa berdiri sendiri ya dalam segala hal, termasuk dalam penyiapan SDM unggul ini. Demikian dari saya, Mas Sumbogo dan rekan-rekan semuanya, Mas Agus Fanar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Salim Mustafa, Wakil Sekjen IAB yang telah berkenan memberikan sambutan pengantarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya akan kita masuki dialog inti yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Untuk itu mohon izin kami bacakan sekilas siapakah narasumber kita pada WID malam ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Budiono SE MSI. Beliau adalah pembina Yayasan Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia. Terlahir di Boyolali 19 Oktober 1968. Beliau menyelesaikan strata satunya di manajemen STIE Atma Bakti lulus tahun 2009, S2 manajemen Universitas Islam Badik Surakarta tahun 2011, dan S3 manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia di Surabaya. Banyak sekali tulisan beliau terkait dengan bidang beliau yang diajarkan. Selanjutnya narasumber yang kedua adalah Bapak Darno SE MM Akuntansi, Kaprodi S1 Kewirausahaan Universitas Ma'arif Hasanul Latif Umaha, Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal Kadin Jawa Timur. Beliau menyelesaikan sarjana S1-nya di D3 terlebih dahulu di 10 November Institute of Technology Surabaya, Mechanical Engineering, kemudian postgraduate student S1 di Airlangga University Surabaya di Economic Accountancy, S2 Magister Management Ciputra University, dan S3-nya Management of Technology Tun Hussein On Malaysia. Dan acara pada malam hari ini, khususnya dialog kita akan dimoderatori oleh dosen Umaha Sidoarjo, Bapak Dr. Kubi Abdillah SE MSE. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Kubi Abdillah SMSE, kami persilahkan.
Ya, baik, terima kasih untuk Pak Sumargo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi, MPD, selaku Rektor UMAHA sekaligus Presiden ADRI, dan beliau juga menjadi anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Kemudian saya ingin menyapa narasumber kita. Yang pertama Bapak Dr. Budiono SE MSI. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Kemudian narasumber yang selanjutnya Bapak Darno SE MMAK. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih kepada semua yang sudah hadir dalam webinar WID 54 dengan tema penyiapan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Dalam webinar malam ini, untuk narasumber kami memberikan waktu paling lama 15 menit untuk memaparkan materinya. Dan nanti akan dibuka dengan sesi tanya-jawab. Langsung saja kita mulai dari pemaparan yang pertama, dimulai dari Bapak Dr. Budiono SE MSI. Waktu dan tempat disilakan. Silakan Bapak Budiono. Siapkan PowerPoint-nya dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Presiden IAIB atau yang mewakili Bapak Dr. Salim Mustafa. Yang kami hormati Bapak Dr. Fatoni Rodi selaku Presiden ADRI maupun Rektor UMAHA. Yang kami hormati Bapak Sumbogo dari IAIB dan juga selaku moderator Bapak Dr. Budi Abdullah dan juga narasumber Bapak Darno, serta hadirin yang tidak bisa kami sebutkan, guru besar kami, dan juga senior-senior kami dari IC, dari MES, dari AKP 2I, dari ADRI. Izinkan malam hari ini saya akan memaparkan tentang peran perguruan tinggi mewujudkan sumber daya yang unggul di era emas, yaitu sebagai visi daripada negara Indonesia pada tahun 45. Jadi kalau 2045 tadi dikatakan terlalu jauh ya. Cuma kita emang harus segera untuk adapted dengan perubahan lingkungan eksternal yang luar biasa. Jadi sumber daya manusia itu pada prolog saya bahwa sumber daya manusia itu adalah sebagai aset suatu bangsa ya. Jadi sumber daya manusia itu sebagai human capital ya, yang harus dikelola itu sebagai aset dari sebuah negara, baik masa kini maupun masa depan. Ya, apa yang disampaikan dari Bung Karno ya, bahwasanya kalau mau merusak suatu bangsa itu adalah jajahlah generasinya. Jadi jajahlah budayanya, jajahlah perilakunya, maka negara itu akan runtuh sendiri. Di situ perannya pentingnya sumber daya manusia itu sebagai key dari keunggulan dari kemajuan suatu bangsa khususnya negara Republik Indonesia. Jadi paparan saya itu akan mengawali di situ ada gap ya. Sekarang ini terdapat gap pada permasalahan-permasalahan, yaitu yang pertama di dalam perguruan tinggi itu adalah rendahnya rasio pendidikan dosen yang punya pendidikan dokter. Ya, kita ketahui bahwa dokter di Indonesia itu masih sekitar 30.000. Pemerintah telah mencanangkan beberapa program, salah satunya adalah program 5.000 dokter per tahun. Tapi sampai saat ini memang harapan-harapan dari negara atau cita-cita yang diharapkan dari kuantiti dokter di Indonesia itu belum seperti yang menjadi harapan daripada pemerintah.
Karena apa? Orang yang berpendidikan dokter itu adalah pendidikan yang tertinggi, mereka dianggap punya kemampuan baik di bidang akademis maupun non-akademis, baik kemampuan soft skill maupun hard skill. Kemudian yang kedua itu ada gap juga, yaitu rendahnya output dosen yang mempunyai publikasi dan berinovasi. Jadi dosen pada saat ini itu mereka merasa sulit bagaimana untuk mampu menghasilkan sebuah publikasi terhadap jurnal maupun publikasi yang ilmiah. Bahkan mereka itu diharapkan berinovasi. Tetapi sampai saat ini itu output yang didapatkan daripada dosen itu masih sebatas publikasi. Jadi belum menghasilkan sebuah karya yang nyata, baik sebagai karya dari seorang dokter maupun sebagai karya seorang profesor. Mohon maaf ya, saya mengkritisi kenyataan yang terjadi seperti ini. Kenapa saya bisa menyampaikan seperti ini? Indonesia merdeka sudah 76 tahun. Kita merdeka bareng dengan Korea Selatan. Ya, kita merdeka dengan Korea Selatan itu sekitar tahun 76. Tapi kenyataannya apa? Tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Salim, ya. Indonesia itu menjadi market yang strategis, selalu ditawarkan. Bukan hanya ditawarkan di dalam pendidikan. Setiap produk apa saja Indonesia menjadi market yang strategis, sehingga neraca perdagangan kita itu selalu defisit karena selalu mengimpor. Kita sudah merdeka 76 tahun ya. 76 tahun, tapi kenyataannya garam aja masih impor. Garam aja sampai sekarang masih impor. Pangan-pangan yang lain masih impor. Padahal kita khatulistiwa. Kalau kita lihat ya, kita kemarin dengan Adli ya, kita ke Korea ya. Kita ke Korea, kalau di sana itu ada musim salju, musim dingin, mereka bercocok tanam itu hanya mampu sekitar 4 bulan. Tapi kenapa mereka punya kemandirian pangan? Tapi kita sampai saat ini yang namanya kebutuhan dasar aja kita masih impor, kita masih ketergantungan. Ya. Alasannya adalah banyaknya demand untuk menjaga keseimbangan antara demand dan supply. Ini di situ ada permasalahan. Kemudian untuk selanjutnya ini ada gap juga. Tidak jelasnya kompetensi lulusan. Jadi lulusan itu tidak jelas punya kompetensi. Nah, misalnya pada saat ini ya, saya melihat sudah ada perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan apa di dalam peraturan pemerintah maupun di SNDikti itu, selain sistem pendidikan di Permendikbud nomor 44 tahun 2015 dan perubahan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 itu tentang standar pendidikan tinggi, itu mereka sudah menyuruh lulusan itu sudah jelas mereka punya kompetensi. Kompetensinya apa? Pendamping ijazah. Nah, kompetensi pendamping ijazah itu apa? Salah satunya misalnya kalau misalnya jurusannya pajak, mereka kurikulumnya harus berbasis kepada kurikulumnya pajak. Kemudian di situ ada pelatihan-pelatihan atau kompetensi misalnya pajak atau misalnya juga ITT ya, sertifikat technician atau mungkin kompetensi-kompetensi yang lain. Ini semakin tidak jelas bahwasannya. Bapak coba lihat. Yang jurusan pertanian aja mereka lulusnya. Bekerjanya di perbankan, di keuangan. Ini ada gap ini kenapa? Gitu loh. Bahkan ada perguruan tinggi yang besar itu yang berkembang namanya institut yang seharusnya mengembangkan sebuah pertanian, mereka mengembangkan sebagai institut perbankan bisnis. Ini harus dikoreksi. Harus dikoreksi. Anggaran negara untuk pendidikan itu tinggi, 20% dari APBN. Riset aja 26 triliun. Tapi sampai saat ini SDM kita, bagaimana kita mau bersaing? Orang pendidikannya saja di bidang pertanian, mereka bekerjanya di perbankan. Itu tidak satu dulu. Banyak kita temui. Kemudian sedikit lulusan yang mempunyai jiwa wirausaha, rata-rata perguruan tinggi. Kalau mahasiswanya diterima sebagai pegawai PNS atau BUMN itu adalah kebanggaan. Ya itu memang bagus.
Tapi keharapan dari kemajuan sebuah bangsa itu bisa dilihat dari entrepreneur. Indonesia itu masih rendah sekali. Indonesia itu untuk entrepreneurnya masih di bawah 2%. Padahal rata-rata negara maju itu antara 8 sampai dengan 10%. Coba kita lihat Amerika, itu adalah 10%. Kemudian negara-negara Asia yang maju, ya, misalnya tadi disebutkan oleh Bapak Dr. Salim, Jepang, Korea, itu mereka entrepreneurnya sudah 8%. Sehingga juga PDB-nya tinggi. Jadi lulusan itu seharusnya dididik bagaimana untuk menciptakan lapangan kerja, bukan untuk mencari. Pada saat ini saya sudah melihat paradigmanya berubah. Kalau Pak Jokowi bilang duduknya kemarin itu di sana harus di sana, tapi sekarang bisa berubah, Pak. Bisa berubah. Itu ada orang bilang ada out of the box. Nah, Nadiem ini adalah out of the box. Biarpun mereka bukan dokter, bukan profesor. Saya orang yang mendukung beliau, Pak. Karena apa? Karena ingin perubahan. Karena ingin perubahan. Saya melihat mereka hadir, Pak, saat ini. Negara dan pemerintah itu benar-benar hadir sekarang dibandingkan dengan yang dulu. Salah satunya menciptakan regulasi yang berpihak kepada kepentingan rakyat dalam bidang pendidikan. Coba beberapa tahun yang lalu, tidak semua orang itu bisa mendapatkan bidik misi KIP. Mereka hanya bisa mendapatkan bidik misi atau KIP itu hanya di perguruan tinggi negeri, Pak. Hanya di perguruan tinggi besar. Nah, sekarang namanya KIP, bidik misi itu bahkan perguruan tinggi kecil-kecil, semuanya rata. Ada KIP di bidang KIP, kemudian di situ jalur akademik masih ada jalur masyarakat. Kemudian dari hibah, hibah yang namanya hibah PPPTS, kemudian hibah tentang penelitian, tentang apa saja, sekarang semua kampus rata, Pak. Kalau dulu mungkin kampus besar, bahkan saya pernah melihat, itu dulu, Pak, tapi hibahnya turun dulu, baru proposalnya menyusun, sekarang nggak bisa. Ya, karena apa? Di dalam sistem pendidikan sekarang sudah mulai berubah. Ada SPMI, ada SPMI, ada PPDT. Di situ perguruan tinggi itu melakukan penjaminan mutu internal. Kemudian diaudit secara eksternal. Setelah diaudit secara eksternal, maka di situ PPDT harus muncul. Kalau hasilnya unggul, maka data yang berbasis kepada PPDT itu juga harus sinkron. Di situ sekarang harus terjadi corporate governance. Nah, maka sekarang banyak orang yang tidak nyaman, Pak. Kalau dulu orang-orang yang nyaman, mungkin Umaha saya lihat mungkin dapat KIP sampai 100, 200 itu sebelumnya impossible. Tapi sekarang sesuai kalau mereka membutuhkan, kualifikasinya memenuhi. Bahkan kebijakan kepada dosen studi lanjut dibuka lebar. Dibuka lebar. Ada beasiswa unggulan luar negeri top 200 perguruan tinggi dunia melalui LPDP, ada beasiswa melalui BUDI, nah, ada beasiswa non dosen juga masih ada, gelombang 1, gelombang kedua, penelitian, anggaran itu luar biasa. Bahkan sarana dan prasarana itu pemerintah sudah hadir. Kemudian memberikan fasilitas atau bantuan kepada perguruan tinggi dan juga dosen dan mahasiswa tadi sudah kami sebutkan. Jadi adik-adik ya, mungkin yang dosen-dosen yang belum S3 ya, sekarang itu bukan hambatan lagi, bahkan umur saja sekarang bisa sampai umur 48 ya, untuk bisa mendapatkan beasiswa S3 dan tidak harus di negeri, yang terakreditasi A juga bisa. Jadi semua punya peluang untuk mengembangkan itu. Ya, kalau dulu yang sekolah itu adalah orang yang mahal. Dukungan tidak dari pemerintah saja, Pak. Sekarang dukungan untuk pengembangan pendidikan itu banyak perguruan tinggi yang sudah mereka sadar bahwa pendidikan itu ada nirlaba, bukan untuk menghasilkan untung, tidak boleh dikelola seperti perusahaan. Makanya sekarang banyak perguruan tinggi swasta itu yang mereka hanya ingin BIP apa sudah senang, mereka ingin mendarmakan diri kepada negara sebagai bagian daripada rakyat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya melihat perguruan tinggi itu bahkan beasiswanya itu dari yayasan banyak
tidak mampu, yatim piatu itu sudah hampir semuanya gratis. Yatim 50%. Bahkan kalau mereka tidak punya kemampuan, mereka bisa melakukan surat keringanan-keringanan. Jadi pendidikan ini sebenarnya di Indonesia itu sudah bagus. Tapi ada pertanyaan. Pertanyaan kenapa ya sudah merdeka 76 tahun, tapi kenyataannya masih seperti itu. Namanya Malaysia itu dulu belajar dengan kita, Pak. Mereka datangnya ke UGM, ke ITB, ke UNS, ke Undip. Sekarang kenapa kebalik? Rating perguruan tinggi kita itu jauh. Kalah dengan mereka. Lainnya ada permasalahan. Permasalahannya itu mungkin perlu dikoreksi. Mudah-mudahan ada pergantian tadi tanggal 22 September ada pergantian. Dan itu mudah-mudahan instrumen-instrumen yang tidak benar itu, yang kurang pas itu bagaimana dipaskan. Saya setuju tidak bisa jalan sendiri. Antara pemerintah itu harus menggandeng kepada IDUKA, industri dan dunia usaha. Bagaimana mengelola aset generasi muda itu, khususnya di pendidikan itu benar melibatkan IDUKA. IDUKA tidak hanya berperan di dalam involving dalam proses pembelajaran, tetapi mereka juga di dalam monitoring, evaluasi, termasuk di dalam memberikan itu tadi penjaminan mutu secara eksternal karena mereka pengguna lulusan. Kemudian selanjutnya pemerintah sudah hadir menciptakan regulasi, kemudian ada 5 program unggulan yang kami tawarkan. Jadi perguruan tinggi harus secepatnya merombak kurikulum. Merombak kurikulum bagaimana? Tidak sekarang tadi tentang kampus merdeka. Kita harus memberikan fasilitas kepada mahasiswa. Mereka apa? Supaya mereka itu lulus, kemudian bekerja sesuai dengan bidang ilmu. Kita harus memberikan fasilitasi. Kemudian kurikulum itu harus berbasis kepada kompetensinya, kepada basic learning-nya itu apa. Misalnya mereka di dalam perpajakan yang mereka harus kurikulumnya yang itu harus membahas tentang perpajakan. Banyak toh kita lihat itu ada kesalahan juga. Yang namanya kursus D1 itu bisa mengalahkan D3 dan S1 karena apa? Kurikulum sebelumnya itu terlalu melebar, tidak terlalu fokus. Bagaimana kalau kita mata kuliah umum dasar itu kita wajibkan misalnya agama, PPKN, bahasa Indonesia, kemudian selebihnya kurikulum itu adalah kurikulum berbasis kepada kompetensi. Dan kurikulum, dalam pembuatan kurikulum ada perubahan misalnya dalam 1 semester besok adik-adik itu harus diduga harus di luar. Merubah kurikulum tidak harus menunggu semester berakhir atau cepat, boleh dirubah. Karena perguruan tinggi itu boleh melakukan otonomi perguruan tinggi. Merubah kurikulum kapanpun adalah hak perguruan tinggi. Yang kedua adalah kolaborasi dengan IDUKA. Kolaborasi dengan IDUKA kenapa? Karena IDUKA itu adalah tidak boleh ditinggalkan. IDUKA itu adalah penyumbang APBN, bukan pengguna APBN. Jadi sebelumnya kalau misalnya aturan-aturan itu yang membuat adalah orang-orang tertentu atau dinasti-dinasti tertentu, seharusnya sekarang sudah harus berubah. Libatkanlah industri dan dunia usaha. Mereka penyumbang anggaran, mereka penyerap lulusan. Jadi kurikulumnya seperti apa, kurang yang ada di akreditasi itu supaya unggul itu benar-benar seperti harapan dari dunia industri. Efeknya apa? Kalau misalnya dunia industri itu membutuhkan di situ ada multiplier efek. Ekonominya berkembang, pertumbuhan ekonomi meningkat, kesejahteraan meningkat, kesempatan kerja terbuka. Yang ketiga adalah perguruan tinggi harus perlu memberikan sertifikasi kompetensi kepada mahasiswa. Jadi selain kurikulum itu unik, sesuai dengan tes atau keahliannya, perguruan tinggi masih wajib memberikan sertifikasi kompetensi. Seperti sertifikasi kompetensi itu apa tadi saya jelaskan. Misalnya di dalam perpajakan mereka menguasai dalam bidang perpajakan, kemudian masih diberikan pendamping.
ya bisa diberikan pelatihan brevet A, brevet B, brevet C, kemudian juga bisa diberikan TT, sertifikat tech technician itu tadi. Kalau mereka sudah punya kemampuan di dalam hard skill dan ditambah dengan soft skill, mereka akan menjadi alumni yang unggul. Tidak perlu mereka akan mencari kerjaan sudah dipesan. Bahkan tidak hanya di dalam negeri. Semangat kewirausahaan. Bagaimana perguruan tinggi itu memberikan pelatihan-pelatihan. Lab-lab itu harus disediakan oleh perguruan tinggi untuk memberikan pelatihan-pelatihan menjadi seorang wirausaha. Kalau bukan wirausaha itu gajinya bisa dihitung. Pendapatannya berapa bisa dihitung. Kalau mereka punya pendapatan lebih, that's big question, dapatnya dari mana. Tapi kalau mereka punya jiwa kewirausahaan, nah, pendapatannya tidak hanya disebutkan oleh Pak Ketum tadi. Ketum tadi menyebutkan punya penghasilan 10 juta, 12 juta itu sudah bagus. Tetapi kalau seorang wirausaha itu bisa menghasilkan 10 juta, 20 juta itu dalam waktu 1 hari. Dan tadi saya sampaikan, wirausaha itu harus dibangun, apalagi di era digital sekarang ini. Di era digital ini kalau dulu ya, orang yang mempunyai toko untuk membuat sebuah bisnis, yaitu misalnya ingin punya drugstore, itu mereka harus punya tempat di pinggir jalan, mereka harus menyewa tempatnya. Sekarang tidak perlu. Dengan era digital ini, bagaimana kita harus segera mensikapinya? Kita bentuk pengusaha-pengusaha baru seperti mak-mak ini tiba-tiba, karena ada pandemi, mak-mak ini tiba-tiba malah jadi pengusaha pintar, Pak. Mereka sudah melakukan penjualan secara online. Itulah jadi semangat kewirausahaan yang harus dibangun untuk menciptakan pengusaha-pengusaha sebagai penyumbang devisa negara. Ciri dari negara yang maju itu tadi ada indikasinya, entrepreneur-nya itu minimum di atas 5%, job bisa 8 sampai dengan 10% seperti Korea, Jepang, dan Amerika. Kemudian perlu dibangun juga infrastruktur teknik informatika yang mendukung. Jadi teknologi itu selalu berkembang. Maka kita harus selalu menyikapinya. Misalnya di dalam perguruan tinggi kita harus mempersiapkan sarana dan prasarana. Misalnya di dalam praktek-praktek lab itu terapan-terapannya benar-benar harus disediakan kepada mahasiswa. Itu secara baik, kemudian dengan software yang up to date. Misalnya di dalam perpajakan itu sudah tidak zamannya lagi. Kita menggunakan pembelajaran perpajakan itu dengan sistem manual lah. Sekarang itu sudah kiranya sudah digitalisasi, sudah menggunakan e-billing, sudah menggunakan e-filing, sudah ESPT lah, itu sudah diterapkan. Perguruan tinggi wajib memberikan fasilitas itu. Dan diharapkan 60% itu kurikulumnya ada berbasis terapan. Selama ini saya lihat, saya juga pertanyaan. Apa? Jadi output dari 23 triliun itu yang dinikmati. Dalam penelitian itu outputnya masih sebuah paper. Belum karya. Kemarin kalau saya ke Fatoni University, ke Songla University Thailand, itu namanya seorang profesor. Itu mereka seorang profesor pertanian itu benar-benar turun, tangannya kotor. Mereka meneliti untuk menghasilkan benih-benih yang bagus, benih-benih yang unggul, yang umurnya pendek, ya, yang panennya bisa berlipat. Saya tidak melihat di sini seperti itu. Petani dibiarkan saja mereka menanam dengan mencari bibit-bibit sendirilah. Di situ ada kewesan. Ya, di sini perguruan tinggi harus berinovasi. Kadang birokrasi itu menghalangi. Kita mengharapkan bahwa keterlibatan ibu di dalam pendidikan itu memang sangat mendukung, khususnya dalam kompetensi. Contoh, satu lagi Pak sebelum saya tutup. Biarpun tetangga saya, kompetitor saya melihat ATME, Akademi Teknik Mesin Solo itu namanya ATME, itu D3. Mereka punya kemampuan ngelas, itu di dalam air. Punya kemampuan ngelas di dalam air. Mereka kerjanya dengan federal. Lulusannya mereka sudah dipesan oleh PAMA, perusahaan-perusahaan di Jepang. Tapi kalau dilihat dari akreditasinya, mereka tidak unggul. Saya juga tanya,
Ada apa padahal lulusannya saja. Lulusannya aja mereka dipesan oleh industri dan dunia usaha, tidak hanya di dalam negeri. Itu biar kompetitor saya ya. Admi itu saya akui luar biasa lah. Di situ maka ada pertanyaan, apakah barang-barang yang disajikan oleh BAN PT yang menghasilkan hasil akreditasi unggul itu apakah sudah betul? Maka itu perlu direview kembali untuk melibatkan industri dan dunia usaha supaya lulusan itu bekerja sesuai dengan bidang ilmunya, kemudian lulusan punya kompetensi. Demikian paparan dari saya. Nah, kalau ada salahnya kami mohon maaf, kami tidak punya tujuan apapun, bahwa tujuan kami adalah untuk memajukan pendidikan sebagai anak bangsa untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparannya yang sudah menjelaskan tentang peran perguruan tinggi mewujudkan SDM unggul ya. Di situ perlu adanya keterlibatan pemerintah dan stakeholder untuk menciptakan SDM unggul sehingga diharapkan pembangunan ekonomi itu bisa ditingkatkan. Baik, untuk rekan-rekan yang hadir bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama, instansi, dan pertanyaan. Ya, pertanyaan untuk ditujukan kepada narasumber siapa, seperti itu. Baik, selanjutnya narasumber yang kedua, yaitu Bapak Darno SE MMAK. Waktu dan tempat disilakan. Monggo, Bapak Darno. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Fatoni Roti, Bapak Rektor, sekaligus Presiden ADRI. Yang kami hormati Bapak Budiono, salam hormat Pak Budiono. Ya, selamat malam. Pak Dr. Gubi Abdillah juga, Halo. salam hormat Pak. Yang kami hormati juga Bapak Agus Fanar, yang kami hormati juga Bapak Sumbogo, dan yang kami hormati dari IB yang diwakili oleh Bapak yang sekretaris ya, Bapak Sekretaris tadi. Terima kasih. Saya akan coba sharing gagasan tentang bagaimana kita menuju Indonesia emas. Seperti bentar. Oke, saya di sini akan sharing terkait dengan bonus demografi yang kita miliki untuk menuju Indonesia emas, dalam ini tahun 2040. Bonus demografi, ya, seperti kita ketahui sebenarnya itu adalah peluang karena pada masa tersebut usia produktif kita itu sangat banyak atau komposisinya paling besar, usia tenaga kerja kita paling besar. Nah, berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, ya, di sini bisa kita lihat bahwa ya komposisi terbesar dari 270 juta penduduk Indonesia kita adalah yang pertama adalah Gen Z, kemudian yang kedua adalah Gen milenial. Jadi secara umum sensus ini dikelompokkan menjadi yang pertama ini baby bomber, ini mbah-mbah lah yang lahir tahun sebelum tahun 64. Kemudian ada Gen X, ini yang lahir tahun 65 sampai tahun 80. Ini kemungkinan kita-kita lah, termasuk saya ada di sini. Nah, ini kemudian yang besar 25%, hampir 26 lah, hampir 26 itu Gen milenial. Kemudian Gen Z juga besar, malah paling besar 27, itu yang lahir
tahun 97 sampai tahun 2012. Nah, pada masa keemasan ini mulai tahun 2020 itu sudah mulai meningkat jumlah komposisi gen ini. Nah, ini akan mencapai puncaknya pada tahun sekitar 2030 dan harapan kita akan menjadi puncak kejayaan kita di tahun 2045 ya, dari puncaknya Indonesia Emas. Nah, dari sini ternyata dari hasil penelitiannya yang dilakukan oleh Alfara Research Center, ya, perilaku milenial kelompok terbesar tadi itu ada beberapa ciri. Ya. Kalau kita lihat, yang pertama dia pasti kecanduan internet. Jadi gen milenial ini berdasarkan hasil penelitian Alfara Research Center itu di atas 90% itu tersambung dan terkoneksi oleh internet. Kemudian ini, yang kedua adalah mudah berpaling ke lain hati. Artinya loyalitas terhadap suatu produk itu tidak loyal, misal beli produk merek A akan selalu A, tidak. Ada ketika ada yang lebih bagus, dia akan pindah. Ini bisa kita lihat kalau ada promo-promo. Kalau kita promo BTS McD kemarin, ramainya sampai macet kemana-mana, itu kan paling banyak juga gen milenial. Masa kita kan nggak ikut, paling kita kan ke ayam bakar, bukan ke McD. Kemudian dompet tipis. Jadi dompet tipis ini artinya dia cashless. Dia pasti pakai OVO, Dana, GoPay, semacam itu. Kemudian kerjanya cepat dan cerdas. Nah, kemudian ada lagi bisa apa saja. Artinya apa? Dia itu sambil bekerja, sambil belajar, itu pola belajarnya kalau saya enggak tahu orang lain. Kalau dulu kalau nggak sepi belajar enggak bisa. Tapi kalau sekarang sambil di kafe dia belajar serius masih bisa. Kemudian suka berlibur. Kemudian dia tidak terlalu tertarik dengan politik. Tapi dia suka berbagi terhadap sesama. Nah, maksudnya tidak harus memiliki di sini, itu hampir sama dengan tren kalau pergi kemana-mana cukup naik Grab, naik taksi, naik GoCar. Ya, kalau mungkin tinggal di satu kota, dia lebih suka sewa apartemen. Itu perilaku-perilaku milenial sekarang. Nah, dengan kondisi seperti itu, ya, dengan kecanduan internet dan dia suka belanja, termasuk semuanya memakai digital. Di satu sisi, kalau kita lihat, ya, mulai dari tahun 2018, ini berita tahun 2018, kemudian tahun 2019 sampai tahun 2021, marketplace kita, ya, di atas 90% itu ternyata barang impor. Artinya apa? Gen milenial yang suka belanja dan hobi dan hampir di atas 90% dia pakai internet dalam berbelanja, itu kemungkinan besar dan bisa dipastikan 90% dia pakai barang impor. Ini kondisinya. Dari mulai ini ternyata bukan hanya kemarin sempat ramai, tapi ternyata kan bukan hanya kemarin, ternyata mulai tahun 2018. Nah, ini bisa kita lihat juga trennya belanja digital. Tahun 2018, tahun 2018 ini 105 dalam triliun. Kemudian 2019 naik 2 kali lipat. Tahun 2020 juga naik lebih hampir 2 kali lipat juga ini. Nggak sampai lah. 50% lebih tapi ini. Nah ini
betapa belanja online ini akan semakin meningkat. Kalau nggak salah, Bapak Luhut Panjaitan juga melakukan statement akan ada 30.000 berupaya untuk ngecek ini, 30 juta UMKM untuk digitalisasi. Dan kalau nggak salah juga, saya ingat juga berita dari Kementerian Keuangan tahun 2025, itu transaksi digital bisa mencapai 9 atau 8 kali lipat dari kondisi sekarang. Artinya apa? Transaksi online digitalisasi ini akan menjadi semakin besar dan meninggalkan yang manual. Nah, barangnya apa saja? Tentu kita tahu kalau di marketplace pasti terkait dengan barang elektronik, sepatu yang bersifat konsumtif dan disukai anak muda. Nah, di satu sisi ternyata kondisi UMKM kita yang tidak mampu membanjiri dan tidak mampu mengisi produk di dalam marketplace itu memiliki kontribusi yang besar sekali. Padahal kondisi UMKM kita memiliki kontribusi PDRB di atas 60%, hampir 61%. Dan ini naik terus. Kalau kita ingat krisis ekonomi 98, penyelamat ekonomi kita adalah UMKM. Kondisi UMKM ini menyerap tenaga kerja di atas 95%. Kontribusinya terhadap PDRB UMKM kita ya itu 61%. Kontribusi penyerapan tenaga kerja 97%. Ternyata kontribusi ekspornya sangat minim. Nah, ini yang miris bagi kita. Dengan kontribusi serapan tenaga kerja yang hampir 100%, dan kontribusi PDRB 61%, ternyata kontribusi ekspor hanya 15%, dan marketplace 90% dikuasai bukan dari UMKM kita. Itu udah kenyataan yang ada saat ini. Nah, ternyata apa yang menyebabkan kejadian ini adalah salah satu penyebabnya adalah kondisi kita, jumlah wirausahawan kita itu masih jauh tertinggal. Ya, kita masih di bawah Malaysia, Thailand. Kalau sekarang posisinya kalau nggak salah 3,7, belum sampai 4. Padahal yang ideal katanya Pak Jokowi kan kita menuju ke 15% dari jumlah penduduk kita. Kalau kita pengen menjadi negara maju, kalau kita pengen menjadi pemain di negara kita sendiri. Kalau enggak, kita akan selalu menjadi pasar. Yang saat ini kondisinya memang seperti itu. Nah, kontribusi, kalau kita lihat kontribusi ekspor UMKM kita, dibanding negara lain itu jauh. Indonesia itu kontribusi UMKM-nya paling di sekitar 15%, di bawah Vietnam, di bawah Thailand, di bawah Malaysia. Artinya apa? Untuk level UMKM kita, kemungkinan itu jadi level pasar tradisional. Belum mampu pada level, harus naik dulu ke level marketplace. Setelah itu harus naik lagi ke level ekspor. Jadi bahasanya kalau di dalam, kalau tadi Pak Budiono sempat menyinggung terkait kompetensi di bidang UMKM, saya dengar ada di Jawa Timur itu kurasi produk UKM, Pak. Jadi mengkurasi produk UKM salah satu kompetensi di bidang UMKM juga. Nah, ini juga diperparah juga ternyata kondisi pemakaian internet itu bukan untuk pekerjaan. Pekerjaan hanya 20%. Paling banyak untuk mengisi waktu luang juga banyak, update informasi juga banyak. Nah, ini makanya PR kita bersama untuk melakukan literasi digital. Agar lebih produktif dan bisa memberikan kontribusi ekonomi kepada kita semua. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Luhut berencana ya jumlah 30 juta UMKM go digital. Nah, tumbuh
8 kali lipat 2030, bukan 2035 harapannya. Nah, digitalisasi UMKM ini penting sekali Bapak semuanya. Ya, dengan sekitar 60 juta lah UMKM kita itu 60 juta, tetapi sekitar 20% baru memakai sosial media untuk marketingnya. Ya. Kemudian sekitar 36% UMKM sudah memiliki akses internet, Sisanya tidak memiliki akses internet. Ini data tahun 2019. Artinya apa? Bahwa 70% UMKM kita belum memiliki digitalisasi. Dalam digitalisasi bukan hanya marketing saja, tapi pelaporan keuangan seperti yang disampaikan Pak Budiono tadi, pelaporan pajak itu bagian dari digitalisasi kan. Kemudian dalam proses produksi, kemudian dalam proses inventory, kalau kita, karena kebetulan background saya akuntansi, ada software akuntansi yang bisa dipakai untuk digitalisasi. Nah, ini memang kenyataan bahwa kita menjadi pasar dari negara lain. Kalau Bapak Sekretaris Yapi tadi menyampaikan bahwa kita menjadi pasar dalam proses pendidikan, tapi bukan hanya itu, tapi dari produk UMKM sudah nyata bahwa kita jadi ajang pasar dari produk-produk asing. Karena apa? Memang kondisi UMKM kita seperti ini. 70% belum mampu memanfaatkan perdagangan melalui sistem elektronik. Ini data 2019 dan alhamdulillah Pak Luhut mau ngejar targetnya 30 juta. Kalau 30 juta berarti kan 50% harapannya mampu melakukan digitalisasi. Kalau UKM kita kan sekitar 60 juta. Ini. Tapi ada satu lagi yang menggembirakan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sekali bahwa kaum milenial kita berdasarkan survei tahun 2019 ya, ini hampir 25% pengen jadi wirausaha. Ini harapan kita agar gen milenial ya dan gen Z itu bisa mengisi pasar kita sendiri dan bisa mengisi pasar ekspor. Harapan kita juga mampu menuju Indonesia emas. Data menunjukkan bahwa tahun 2019 mayoritas pengen menjadi wirausaha, seperempatnya. Ya kalau seperempatnya seperempat dari total jumlah yang ada pengen jadi wirausaha, semoga sukses semua, paling tidak brodol 5%, 20% kan di atas target nasional kita. Yang 15% yang disampaikan oleh Bapak Jokowi. Nah, ini salah satu harapan kita harus mampu mendorong jiwa kewirausahaan apapun prodinya, apapun jurusannya, baik teknik maupun ilmu sosial. Menurut saya ini penting sekali untuk mengisi ruang. Kalau kita tidak mau menjadi ajang dari pasar negara lain, maka kita harus mengisi ruang untuk menjadi wirausaha, baik mengisi marketplace kita sendiri maupun untuk ekspor. Seperti kita ketahui, proses ekspor sekarang semakin mudah. Tidak seperti dulu lagi. Nah, bagaimana kita bisa mendorong agar adik-adik kita supaya bisa menjadi wirausahawan? Nah, tentu kita juga harus memperhatikan passion-nya, apa yang disukai, apa yang digemari, apa yang dia kuasai, apa yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian satu lagi, kemampuan atau daya beli masyarakat untuk mengakses produk atau jasa yang kita miliki, atau bahasanya saya mengutip sedikit dari konsep Jepang, mungkin dari alumni Jepang pasti lebih tahu konsep Ikigai. Ini setidaknya bisa mengarahkan agar adik-adik kita mau mengarah ke
menjadi wirausahawan sesuai dengan bakat, kemampuan, hobi, dan kemampuan yang kapasitas yang dimiliki. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Darno atas paparannya tentang kondisi demografi ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Di sini ada 2 pertanyaan yang masuk. Sebentar. Ya, yang pertama di sini pertanyaan ditujukan kepada Pak Budiono. Izin bertanya, bagaimana hubungan kualitas SDM dengan kemajuan yang dicapai bangsa Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi? Monggo silakan Pak Budiono untuk menanggapi. Waktu dan tempat silakan. Dihidupkan Pak, itu unmute. Oke Bapak, jadi kan antara kualitas SDM dengan ekonomi ya Pak ya? Iya Pak. Ya tadi, jadi hubungan SDM dengan ekonomi itu hubungannya sangat erat sekali, bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa sumber daya manusia itu sebagai aset negara, sebagai human capital dari sebuah bangsa. Apa korelasinya? Tadi juga disampaikan bahwasanya sumber daya yang unggul itu akan berdampak terhadap multiplier effect yang positif terhadap bangsa ini. Kalau tadi misalnya disinggung misalnya dari UMKM saja ya, UMKM tadi sekitar 60 juta. Padahal yang menggunakan digital itu tadi, digital itu hanya sekitar 30% kalau. Yeah. Jadi kaitannya erat ya, karena sumber daya sekarang itu dituntut untuk mengimbangi perkembangan zaman dengan sistem digital itu tadi, tidak hanya di dalam marketing saja. Misalnya di dalam marketing sekarang itu sudah harus menggunakan sistem digital yang tadi istilahnya tadi masih sebatas konvensional atau tradisional, kemudian naik kepada marketplace. Kalau mereka punya kompetensi SDM, otomatis mereka bisa mengembangkan marketingnya itu di skala ekspor. Kaitannya dengan ekonomi bagaimana? Kalau misalnya tadi banyaknya wirausaha baru, itu otomatis ekonomi juga akan tumbuh, multi effect player. Kita negara Indonesia selama ini kan tadi disampaikan juga bahwa kita itu sebagai market yang enak, market yang strategis oleh negara-negara maju, sehingga neraca perdagangan kita itu selalu defisit. Nah, bagaimana kalau kita punya SDM, setidaknya produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri itu kita harus kembangkan sendiri, kita hasilkan sendiri. Jangan sampai produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri kita mengimpor. Itu salah satunya adalah lemahnya SDM. Kalau SDM-nya bagus, pertumbuhan ekonomi bagus, PDB-nya meningkat, kesejahteraannya meningkat, jadi sangat berkorelasi. Dan di dalam agama pun jelas, siapa yang berilmu maka akan beberapa derajat, baik di dunia maupun akhirat. Demikian Pak, pertanyaan saya jawab kurangnya. Ya baik, terima kasih Pak Budiono atas paparannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua dari Bu Dewi Ernawati, UIN RMS Surakarta. Ini pertanyaan ditujukan kepada Pak Darno. Pertanyaan yang pertama di sini, bagaimana SDM unggul para alumni itu bisa optimis terbuka akan dunia kerja, terutama hard skill yang mendukung soft skill yang telah dipelajari.
dengan kondisi saat ini yang serba digital. Lalu yang kedua, strategi apa yang harus dilakukan ketika seorang itu konsumtif secara online yang serba dimanjakan teknologi hingga menjadi kecanduan belanja online, khususnya bagi mahasiswa. Monggo silakan Pak Darno untuk menanggapi. Ya, terima kasih ya. Jadi gini, kalau mau bersaing para alumni, ya seperti yang disampaikan Pak Budiono tadi, kasus dari Akademi Teknik Mesin Industri Solo, walaupun akreditasinya nggak bagus, tapi alumninya banyak di Jepang, gitu. Ya kan internasional levelnya. Nah, menurut saya, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh alumni atau anak atau adik-adik mahasiswa kita? Yang pertama, kalau kita kompetensi, kalau yang disampaikan Pak Budiono tadi, saya setuju sekali bahwa harus bahasanya kompetensi sebagai pendamping ijazah dari ketika lulus dari perguruan tinggi. Nah, selain itu, menurut saya ada lagi yang perlu kita sampaikan selain sertifikat itu tadi, bahwa yang lebih penting ketika seseorang menempuh pendidikan, dalam hal ini pendidikan tinggi, itu kompetensi yang dimiliki atau target kompetensi yang dimiliki selain sesuai SKKNI kalau mau langsung ke industri, itu menurut saya ada lagi yang dibutuhkan bahwa seseorang harus memiliki kompetensi pengetahuan, ya. Jadi bahasanya kompetensi bertindak. Seseorang akan bisa memiliki kompetensi bertindak apabila, sebentar ya. Seseorang akan bisa memiliki kompetensi bertindak apabila dia memiliki kompetensi pengetahuan yang cukup. Artinya apa? Dia secara pengetahuan dia punya, selain itu keterampilan atau kompetensi individu, ya, skill individu dasarnya, ya, atau motoriknya itu harus ada. Selain itu kompetensi sosial. Untuk kompetensi sosial ini lebih mengarah kepada leadership atau soft skill. Nah, kompetensi sosial, soft skill-nya, leadership-nya, kemudian kompetensi individu, kemudian kompetensi metodik, metode atau tata cara, keterampilan. Ini akan dipadu akan menjadi kompetensi bertindak. Nah, ini menurut saya bahan yang harus kita siapkan untuk adik-adik kita agar mampu bersaing di laut, bahasanya Pak Menteri kita kan, bukan bersaing di kolam, tapi bersaing di laut, terjun ke dunia industri. Nah, kalau dalam ke dunia industri pasti yang dibutuhkan memang keterampilan di dalam bertindak ini. Ya karena kebetulan saya di pengurus Kadin juga, Pak Budiono, sekaligus juga asesor BNSP, jadi juga sedikit paham bahwa memang sertifikat kompetensi yang di dalamnya itu jelas level apa, tindakan apa, pengetahuan apa, bisa bertindak apa, itu yang memang dibutuhkan dalam dunia industri. Jadi itu menurut saya yang dibutuhkan supaya peserta anak didik atau adik-adik kita mampu bersaing di dalam dunia industri sekarang. Bukan hanya wacana, bukan hanya uji tulis selesai, tidak. Tapi juga terampil, tapi juga bisa motorik dia bergerak, pinter, terampil, males juga tidak dapat apa-apa. Kompetensi individu motorik mau bergerak, ya kan, memiliki ilmu, metodik kan ilmunya, caranya, kemudian secara leadership sosial dia mampu bergaul, leadershipnya bagus, insya Allah itulah kunci suksesnya. Atau bahasanya tadi kompetensi bertindak. Nah ini banyak juga kalau pengetahuan sekarang memang setuju sekali yang disampaikan oleh Pak Budiono bahwa butuh
pendamping ijazah dalam dunia kompetensi. Tapi yang terjadi sekarang bukan hanya pendamping atau ijazah kompetensi saja dari LSP atau BNSP, tapi juga dari dunia industri. Ya, industri dan dunia pendidikan. Tapi dunia pendidikan ini sekarang juga mengembangkan konsep kurikulum untuk pemagangan. Kurikulum pemagangan ini kalau konsep Jerman itu kan harus matching, disusun bersama antara pihak industri dan pihak pendidikan. Perkiraan saya, menurut saya, ASMI Solo itu dia mampu nge-match-kan antara kebutuhan industri dengan kurikulum di dalam dunia pendidikan. Nah, kalau kita mengikuti konsep Jerman, kalau konsep Jerman kan memang berawal dari sekolah, itu kan berawal dari industri. Industri butuh sekolahan, kira-kira kan begitu. Sehingga matching. Nah, atau bahasanya mereka duduk bersama menyusun kurikulum. Ya, mereka kan kalau pas magang sepertiga di separuh di dunia pendidikan, separuh di dunia industri. Nah, ini nge-match-kan, ya, link and super match antara dunia industri dan dunia pendidikan. Nah, ini kalau ini sudah gandeng industri dan pendidikan, ditambah kompetensi dalam hal ini bentuk materialnya, kompetensi dari industri dan kompetensi dari LSP, BNSP, saya yakin itu kunci dalam bentuk hard-nya itu ada di situ. Itu menurut saya. Terus satu lagi tadi, ya ini tadi, bagaimana agar kita tidak menjadi objek, kan? Kalau nggak salah kan begitu, ini hampir sama ya. Kita di faktor Bapak dana apa yang menyebabkan tingkat ekspor Indonesia minim. Oke. Kenapa supaya kita tidak menjadi objek atau menjadi konsumtif saja? Yaitu tadi, kalau kita tidak mampu bersaing, maka kita akan menjadi objek saja. Kita akan menjadi pasar. Kita hanya di bahasanya orang Jawa kan dijuju aja kan gitu. Kita akan menjadi objek yang ya bahasanya seperti yang disampaikan Pak Sekjen tadi, bahwa kita bukan hanya dalam dunia pendidikan, ternyata dalam sepatu, pakaian, gadget, semuanya dari sana. Kita didikte oleh sana. Itu betul. Bu Budiono, inilah aku ternyata perilaku kita itu erat kaitannya dengan devisa kita yang kita buang ke dan kita berikan ke negara lain. Ngaten. Jadi naik. Ya, terima kasih untuk Pak Darno. Selanjutnya pertanyaan lagi untuk Pak Budiono dari Saudara Francisca. Pertanyaannya, mengapa salah satu tolok ukur kualitas SDM yang baik adalah banyaknya lulusan yang menjadi usahawan? Monggo silakan Pak Budiono untuk menanggapi. Oke, indikasi yang baik itu tadi disampaikan adalah salah satunya, tadi bukan variabel utama, tapi salah satunya adalah lulusan itu adalah menjadi seorang pengusaha. Karena apa? Dari riset diketahui bahwa ciri-ciri daripada negara yang maju itu adalah dilihat daripada penduduknya itu bekerja sebagai seorang wirausaha, ya. Itu sudah menunjukkan bahwasanya semakin banyak wirausahanya, maka negara itu semakin makmur, kesempatan kerja semakin buka. Jadi hubungannya juga banyak. Kalau sudah banyak orang menciptakan lapangan kerja, otomatis peluang kerja
juga banyak, kemudian antara demand dan supply-nya. Kalau lulusan itu hanya mencari kerja, maka supply-nya lebih banyak, maka upah buruhnya pun akan menjadi murah. Jika menghasilkan kepada entrepreneur-entrepreneur, itu multi efeknya, ekonomi akan tumbuh, termasuk juga akan penciptaan lapangan kerja yang baru. Sehingga antara demand dan supply, antara pekerjaan yang tersedia dengan mencari kerja pun akan semakin seimbang. Karena kalau di Indonesia ini over supply di dalam tenaga kerja kita, akibatnya apa? Upah buruh rendah gitu loh. Kita harapkan suatu saat Indonesia itu menjadi full employment. Jadi full employment adalah semua orang itu tidak ada yang nganggur. Jadi kalau sudah terjadi full employment, maka upah itu akan meningkat. Demikian Bapak, sama tadi mau mengoreksi, tadi yang saya sampaikan tadi itu ATMI Pak. ATMI Solo, ya. Jadi bukan ASMI tapi ATMI. Itu saya akui jempol, alumninya tidak hanya di dalam negeri, bahkan di Jepang, di Korea, di negara-negara maju mereka sudah pesan kepada situ. Tadi ATMI. Ya, baik, terima kasih Pak Budiono atas paparannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Agus Fanar selaku Ketua Dewan Pakar IABI untuk menanggapi atau memberikan statement ya tentang diskusi hari ini. Selamat malam Pak Agus Fanar. Ya, selamat malam. Dengaran Pak suara saya? Oke, dengaran Pak. Oke, dengar Pak. Menanggapi ini ya Mas Kubi. Ya. Oke, mohon izin. Ini Kang Mas Darno dan Pak Dr. Budiono, ini diskusi yang luar biasa. Ini saya ingin memberikan beberapa poin saja. Yang pertama tentang SDM unggul yang dengan manajemen talentanya, ini dari di Undang-Undang 11 2019 disebutkan ya bahwa SDM Iptek itu terdiri dari peneliti, rekayasa, dosen, dan pendukung lainnya. Kemudian untuk malam ini saya izin share beberapa poin yang mungkin menarik juga ya kalau kita searching tentang SDM unggul apa yang muncul, karena saya ini orang visual dan dari pencarian saya di googling yang Bapak dan Ibu para dosen juga SDM Iptek ini sudah terbiasa menggunakan itu, saya izin share saja ya tentang SDM unggul itu seperti apa. Saya sampaikan yang 3 poin saja. Ini ada banyak sekali kalau kita cari SDM unggul tentang talenta. Saya ambilkan 3 poin saja. Yang pertama tentang ini ya. Tantangan besar membangun SDM unggul. Nah, SDM unggul ini Indonesia Maju 2045, salah satu upaya menuju ke sana adalah dengan membangun sumber daya manusia unggul. Fokusnya ialah menurunkan prevalensi stunting, kerdil atau tangkes gitu ya. Jadi justru unggul itu dari target tadi yang tahun 2013 itu yang orang kerdil itu 37,2%, gimana diturunkan menjadi 27,67%. Ya, prevalensi stunting turun 9,3%, itu menjadi tantangan besar. Jadi anak-anak kita yang sekarang tidak banyak bergerak, jangan-jangan kurang gizi, jangan-jangan targetnya tidak tercapai begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tadi sudah diingatkan juga oleh Kang Mas Darno tentang ikigai ya, cara hidup orang Jepang itu seperti apa. Dan saya yang kedua ini saya ingin lihatkan ini. Proyek Untapa mencetak SDM unggul itu seperti apa? Anggarannya itu 1.162 triliun dengan perincian proyek percepatan penurunan kematian ibu dan stunting 26 triliun. Pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 330 triliun, banyak sekali ya untuk peningkatan kompetensi para pekerja kita. Pembangunan Science Technopark, optimalisasi triple helix di 4 universitas utama. Nah ini paling juga universitas negeri yang sudah maju ini ya.
Kalau dari 4.000 hanya diambil 4, ini kan cuma 0,1% saja, 2,8 triliun. Terakhir, digitalisasi dan integrasi bantuan sosial. Ini ada paling banyak nih ya, 804 triliun ini, sangat luar biasa. Ini yang disediakan anggaran untuk mencetak SDM unggul selama 5 tahun sampai 2024 ya, yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi. Dan yang terakhir saya ingin menunjukkan tentang gimana SDM unggul ini. SDM unggul itu seperti apa ciri-cirinya? Tadi sudah disebutkan oleh Kang Mas Darno, juga oleh Dr. Budiono. Dan ini saya mengulang lagi, ini aja terakhir ya. Ini ada 6 ciri khas SDM unggul itu seperti apa. Pertama harus kooperatif, yang sering diulang-ulang oleh Dr. Habib Hasalim tadi, juga oleh Kang Mas Sumboko, harus kooperatif gitu ya, bisa kerjasama, kemudian mampu berkomunikasi dan beradaptasi, kemudian kualitas kerja, pengetahuan tentang pekerjaan, ini harus tahu, bertanggung jawab, produktivitas dan fleksibilitas, sama dengan beradaptasi dan sebagainya. Terakhir, berinisiatif, ini seharusnya bisa ya, punya inisiatif dan pemecahan masalah, problem solver. Nah, ini kalau dianggap sebagai 7 poin kinerja unggul SDM yang harus diciptakan 2045, nah ini saya teringat pidato kebudayaan Muchtar Lubis ya, Muchtar Lubis ya, Muchtar Lubis kalau tidak salah ya, yang 1976, pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki, ada 7 sifat orang Indonesia. Dari 7 itu hanya 1 yang positif, yaitu tentang ini ya, berseni budaya. Itu orang Indonesia punya batik dan sebagainya. Tapi yang 6 itu negatif, 1 itu hipokrit atau munafik, yang kedua itu tidak bertanggung jawab, yang ketiga itu feodalistik dan sebagainya ya. Nah ini dari 7 sifat yang beliau sampaikan, karena beliau itu antropolog dan sosiolog, itu dari pengalaman beliau meneliti menemukan 7 sifat bangsa Indonesia. Dan kalau indikator kinerja unggul ini 7 yang semuanya positif, nah ini tantangan untuk kita semua, para dosen, bagaimana kita mewujudkan generasi berikutnya dengan 7 sifat yang ada ini. Itu sebagai tanggapan, semoga menambah diskusi malam ini masih setengah jam lagi, atau 20 menit lagi, paling tidak tadi menambahi yang disampaikan Dr. Budiono dan Kang Mas Darno. Demikian Mas Gubernur, tanggapan dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Agus Panar atas tanggapannya. Selanjutnya kita masuk ke closing statement pada Bapak Budiono untuk memberikan closing statement. Silakan Pak Budiono. Setelah itu baru dilanjutkan ke Pak Darno. Silakan Pak Budiono untuk memberikan closing statement. Ya, untuk terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kita ada henti-hentinya untuk selalu berdiskusi. Terima kasih kepada IIB yang memberikan fasilitas kepada kami. Semoga diskusi-diskusi weekend itu bisa berjalan, dan kami harapkan IIB lebih bermanfaat bagi anak-anak, bagi adik-adik, khususnya misalnya saya memberikan topik besok itu tentang apa kegiatan-kegiatan dari IIB, kemudian apa yang bisa dikolaborasikan dengan adik-adik, misalnya tadi cerita bisa alumni di Jepang, bagaimana supaya adik-adik nanti juga bisa kuliah di Jepang, bagaimana caranya, tadi mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada adik-adik lain. Dan tetap semangat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budiono. Selanjutnya Pak Darno untuk memberikan closing statement. Silakan Pak Darno. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya hanya menggarisbawahi bahwa saya sangat optimis dengan 25% gen milenial yang pengen menjadi wirausaha. Kita akan bisa menjadi pemain di negara kita sendiri, dan bukan hanya itu, kita yakin akan bisa meningkat menjadi ekspor dengan kapasitas, dengan kemampuan yang dimiliki
gen milenial dengan 9 karakter tadi. Dan kita bagaimana agar lebih fleksibel terhadap karakter mereka yang tentu berbeda dengan kita. Kita harus memberi ruang pada mereka untuk menjadi dirinya sendiri dan mengisi penuh marketplace yang ada di negara kita, termasuk untuk negara lain. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Darno atas closing statement-nya. Karena kita sudah masuk ke ujung acara, terima kasih kepada narasumber yang sudah memaparkan materi dengan sangat menarik, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang hadir dalam webinar kali ini yang penuh semangat dan antusias mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Dari saya moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dan khilaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Sumbogo. Monggo Pak Sumbogo. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu diskusi yang sangat apik dengan tema penyiapan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Demikianlah tadi WID 54, Weekend Indonesia Dialog yang ke-54. Jadilah anak muda yang produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan dua hal, yaitu iman dan takwa. Tidak ada gunanya IQ yang tinggi namun malas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat dan mau berkorban untuk masa depan yang cerah. Kalau bukan anak dari bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan kita mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. Masa depan Indonesia ditentukan oleh keunggulan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki nilai budaya, memahami serta menguasai mekanisme pengembangan, serta menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian kata almarhum B.J. Habibie. Dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan. Masa lalu saya adalah milik saya, masa lalu Anda adalah milik Anda, tetapi masa depan adalah milik kita. Kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan masa depan bangsa. Sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing akan mengantar Indonesia sejajar dan disegani oleh bangsa lain. Demikianlah WID 54, Weekend Indonesia Dialog, dengan narasumbernya Bapak Dr. Budiono, Pembina Yayasan Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia, Bapak Darno, Kaprodi S1 Kewirausahaan Universitas Ma'arif Hasyim Latif Umaha, serta Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal Kadin Jawa Timur yang telah dimoderatori oleh Bapak Dr. Kubi Abdillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya kepada Presiden ADRI Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi, kepada Ketua Dewan Pakar IABI Bapak Agus Fana Zukri, dan tentunya Ketua kami, Ketua Umum IABI Bapak Bimo Sasongko, serta Wakil Sekjen Bapak Salim Mustafa, dan Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir di acara WID 54 ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa WID ini sudah 54 kali mengudara, dan bila ingin mengetahui apa saja yang telah dilaksanakan, dibahas di WID, silahkan lihat di YouTube di kanal IABI. Akan Anda temukan banyak manfaatnya. Dan sebagai informasi, WID 55 Jumat depan 24 September 2021 akan mengambil tema tentang integrasi organisasi profesi SDM Iptek Indonesia. Dengan narasumber utama adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak LT Handoko, dengan penanggap dari Ketua Himpenindo, Himpunan Peneliti Indonesia, Ketua Himperindo, Himpunan Prekayasa Indonesia, dan Ketua AAKI. Sampai bertemu lagi pada Jumat depan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Doa kami semoga Bapak Ibu semuanya selalu dikaruniai kesehatan,
kebahagiaan bersama keluarga, serta umur panjang yang barokah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun,